Ya, pertama tentu memang sejak awal Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa nanti di Danantara itu akan terdiri dari orang-orang yang profesional. Dan ini dibuktikan hari ini, Pak Rosan tadi mengumumkan bahwa yang menduduki posisi-posisi penting di jabatan Danantara itu memang diisi oleh orang-orang profesional. Bahkan ada para ahli yang dari luar yang juga mendudukinya. Nah, ada banyak kekhawatiran masyarakat ataupun sebagian kecil lah ya yang menyaksikan bahwa sistem pengawasannya mungkin seperti apa. Kalau melihat dari struktur yang ada, selain Dewan Pengarah juga di situ ada Presiden ke-6 dan ke-7, kemudian ada Dewan Penasehat yang menurut saya ini Dewan Penasehat juga sangat baik dan memiliki kapasitas yang cukup di dalam pengelolaan investasi. Nah, ada lagi namanya Komite Pengawasan yang di situ juga terdiri dari aparat penegak hukum dan PPATK. Oleh karenanya kurang apa lagi menurut saya Danantara ini dibentuk, diharapkan ke depan menjadi badan pengelola investasi yang kuat, yang besar, yang bisa men-trigger seluruh potensi-potensi sumber daya alam kita dan diisi oleh orang-orang profesional dengan pengawasan yang begitu melekat. Sehingga menurut saya dalam waktu ke depan ini akan terjadi trust, kepercayaan yang ini bisa mendatangkan investasi luar biasa sesuai dengan harapan. Dan bahwasanya Danantara tentu nanti akan bisa juga memperbaiki. Kami sudah rapat ya, jadi saya sedikit menerangkan bahwa kami sudah rapat dengan CEO Pak Doni bagaimana kedepannya untuk membangun BUMN karena pengelolaannya ada di Pak Doni, dan disampaikan bahwa dengan sekarang BUMN itu terintegrasi juga ke Badan Pengelola Investasi Danantara, ini juga akan memiliki fleksibilitas dan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Bahkan dicontohkan bahwa jika ada perusahaan-perusahaan yang memang butuh di-trigger oleh pendapatan perusahaan ataupun BUMN lainnya, ini bisa ditopang oleh kemampuan finansial dari korporasi BUMN lainnya. Nah, ini sudah disimulasikan sedemikian rupa sehingga kami meyakini bahwa selain kemudian Danantara akan menjadi lembaga investasi yang kuat yang bisa men-trigger pembangunan negeri ini, juga akan dapat memperbaiki BUMN sebagai sumber pendanaannya. Ya, BUMN tentu nanti akan bisa dikelola lebih baik, lebih menguntungkan, profesional, dan kemudian menghasilkan dividen. Dividennya juga nanti akan masuk kepada Danantara. Nah, jadi kalau melihat dari siklus bagaimana membangun ekosistem Badan Pengelola Danantara ini dengan kekuatan BUMN dan kepercayaan publik ke depannya, saya kira ini akan menjadi lembaga keuangan terbesar, gitu ya. Karena dengan kemampuan dan total aset yang saat ini dimiliki oleh BUMN, tentu bisa di leverage menjadi pendapatan atau menjadi kekuatan permodalan yang sangat besar. Nah, dengan diumumkannya hari ini, mudah-mudahan investor akan trust dan kemudian kita akan mulai ke depan peran Danantara untuk membangun negeri ini. Oke, tapi itu satu Kang Ero.